Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, resmi dilaporkan ke polisi atas 2 kasus pidana panas. Ia menghadapi tuduhan dari skandal ijazah Presiden Jokowi hingga konflik dengan pers dan terancam pidana berlapis. Silakan, Mas. Oke, Boleh Anda ke depan. Mas, jangan dipotong-potong, man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan penuh matno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau udah selesai, saya berikan kesempatan. Kasus utama yang menjeratnya dimulai dari panggung politik. Sebagai Waketum Joman, Andi Azwan berupaya membela keaslian ijazah Presiden Jokowi di tengah polemik. Aksi nekatnya mengklaim memiliki salinan scan ijazah asli dan mempertontonkannya ke publik yang terjadi di acara Rakyat Bersuara di iNews justru menjadi bumerang. Oke, ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali, scan. Ini ijazah asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Kan. Nanti saya ada di ijazah Nah, pokoknya. ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya Pak, saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Tindakan ini melanggar prosedur legal dokumen negara dan memicu laporan balik dari pihak Roy Suryo CS atas dugaan pemalsuan salinan ijazah. Kasus ini menjeratnya dengan ancaman pasal 263 KUHP. Di saat yang sama, Andi Azwan juga berkonflik dengan pihak pers. Jurnalis Mikael Sinaga melaporkan Andi Azwan ke polisi atas pencemaran nama baik karena tidak terima disebut wartawan palsu oleh Andi Azwan. Pers saya itu palsu atau bohong. Bukan palsu ya, bohong. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan kepada profesi. Kalau kita menghina pribadi, silakan saja. Entah apa yang mau Anda hina dari saya, silakan. Tetapi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, pilar keempat demokrasi, dan kalau tidak ada wartawan, hancur negara ini. Apa yang Anda sangkakan terhadap Andi Azwan? Sebenarnya ini bukan pentersangkaan ya, tetapi ini sudah menjadi fakta. Karena waktu itu saya membantu Bapak Bonatua Silalahi yang akhirnya menemukan ijazah yang dipakai Bapak Jokowi dari KPU 2019, 2014 dan seterusnya. Dan saya sempat satu talk show dengan Pak Andi di TV sebelah, tidak usah saya sebutkan. Dan beliau mengatakan bahwa pers saya itu palsu atau bohong. Bukan palsu ya, bohong. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan kepada profesi. Kalau kita menghina pribadi, silakan saja. Entah apa yang mau Anda hina dari saya, silakan. Tetapi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, pilar keempat demokrasi, dan kalau tidak ada wartawan, hancur negara ini. Jadi kalau kita sudah menghina wartawan, itu menurut saya lebih dari menghina jabatan apapun. Baik, Bang Michael, izinkan kami bertanya karena ini juga informasi kepada publik. Jurnalis dari media mana dan apakah Bang Michael juga tersertifikasi? Saya jurnalis dari media Sentana. Sentana itu koran yang sudah berdiri 40 tahun yang lalu, Mbak. Dan kalau mau ditanya sertifikasi, saya selalu menunjukkan ini saja cukup. Nah, Mbak Elvira sebagai wartawan pasti tahu ini kartu apa. Kalau Bang Andi tidak tahu, ya itu ya mungkin kesalahan beliau lah ya. Tetapi ini, kartu ini saya dapatkan dengan cara ujian. Ujian yang sangat berat. Dan wartawan utama itu adalah sertifikasi tertinggi. Betul ya Mbak ya? Selevel Pemret. Selevel Pemret. Dan memang saya Pemret dari media Sentana yang saya pimpin. Nah, di bawahnya itu ada Madya dan di bawahnya itu ada Muda. Nah, jadi ini tidak boleh kita main-mainkan. Baik. Dan temannya Bang Andi, ya di channel YouTube-nya yang tadi saya sebut itu, tak usah saya sebut lagi namanya, tidak terlalu penting. Dia menggunakan website Dewan Pers, website resmi, lembaga resmi, dan dimanipulasi sedemikian rupa supaya nama saya tidak keluar. Nah, dan dia menyebut saya wartawan gadungan. Dimanipulasi seperti apa? Dia memakai website itu, dan kalau kita mencari di Google Search misalnya, kita cari di Google Search, contohlah ayam, segala macam ayam akan keluar. Tapi kalau sengaja kita cari ayam pak apa gitu misalnya, dan itu kita manipulasi demikian rupa, itu tidak akan keluar yang lain-lain. Oke. Nah, kalau memang mau mencari nama saya dengan baik dan benar, dan tidak dengan itikat buruk, cari saja nama saya Mikael. Gampang. Di website Dewan Pers. Di ya? website Dewan Pers. Karena semua yang ada sertifikasi itu kemudian ada namanya. Ada, nama Mbak Elvira pun saya yakin ada di situ. Oke. Jadi kalau website itu yang kita junjung tinggi dan kita pergunakan sebagai satu standar, dipergunakan dengan sembarangan, hanya karena Anda memiliki pandangan politik atau pandangan mengenai suatu kasus yang berbeda dengan saya, nah itu tuh, ada.
Oke. Jadi kalau kita dimanipulasi- coba cek ya di website resmi Dewan Pers ya. Ya. Oke. Nah, dan saya mau klarifikasi satu hal lagi. Oh, nama saya di situ Mikael B Sinaga. Nah, saya yakin Bang Andi pun yang punya podcast sana pun, saya yakin kita semua punya kartu debit dan kartu kredit. Muat nggak saya tanya kalau nama saya Mikael Benyamin Sinaga ditaruh di kartu debit? Jelas tidak muat, kan ada spasinya. Baik. Nah, itulah kenapa Dewan Pers menyingkat B. Karena Sinaga itu adalah nama marga Batak saya. Jadi tidak boleh itu di Gimana pemalsuan scan ijazah? Ijazah itu asli atau palsu, ya kan? Masa scan itu dikatakan pemalsuan gitu? Dan lucu juga, ya menurut saya sebetulnya kalau kita lihat kemarin itu focusing saya adalah di foto. Dumatno itu yang selama ini kan diskenariokan oleh mereka bahwasannya foto ijazah Pak Jokowi itu ada fotonya Dumatno, dan itu kan terbantahkan semua sudah gitu lah. Ya biasalah kalau orang sudah terpojok dia cari celah-celah untuk itu. Dia melaporkan pasal berapa? 32, 35. Apakah dia pemilik ijazah? Kan juga enggak. Apakah pemilik ijazahnya adalah Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi keberatan? Enggak juga. Di mana masalahnya gitu loh. Yang penting ya saya kalau lihat banyak lah ya. Ya ibaratnya ya dicari-cari, kita teman-teman semua juga dicari-cari gitu loh. Karena mereka sudah nggak punya jalan lagi gitu loh. Hadapilah aja pengadilan itu dengan gentle gitu loh. Satu tersangka ini kan sudah suatu ya katakanlah dia bisa bebas itu dari tahanan gitu ya, yang seharusnya ditahan dan bebas, mestinya itu berkelakuan lebih baik lah, tidak menciptakan kegaduhan lagi tentang masalah. Oke, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan, begitupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, sebelumnya dulu teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini, biar video-video kita berikutnya teman-teman juga tidak akan ketinggalan. Teman-teman, kita langsung aja melihat apa saja yang menjadi komentar para netizen dalam menanggapi video, yaitu mengenai dugaan ijazah palsu dari mantan presiden yang ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, di sini ada yang mengatakan, yaitu ijazah Jokowi itu jelas-jelas palsu karena dulu bijak pakai kacamata, sekarang tambah tua kok tidak pakai. Memang ketahuan banget bohongnya. Anda yang tukang bohong, lihat wajah Anda tersembunyi, kebohongan Andi Kapsul. Ini orang mana aslinya? Kok pakai nama gelar kebangsawanan Sulawesi? Apa betul dia dari Sulsel? Lanjut. Monyong itu mulut memang, sudah monyong Andi Aswan lucu. Lu Andi Aswan. Nah, lanjut. Kalau berniat jahat harus konsekuen, bos. Jangan jadi orang pengecut. Bagaimana kalau ditanya malaikat nanti lari diam atau berontak? Andinya congok, kelihatan banget congornya. Bukan, jangan percaya dengan termol. Aswan ngomong sampah melulu, keminter tapi tidak pintar. Nah, lanjut. Jokowi tak sekolah, tak mungkin punya ijazah. Memang agak heran, tidak sekolah nyatanya bisa jadi presiden, yang sekolah pada jadi pengangguran atau gelandangan kerja tidak jelas. Nah, lanjut. Ngomong sama orang musyrik plus komunis, tahu kelakuannya yang tidak takut dosa, dikaplok boleh apa tidak? Alhamdulillah laporan Andi Aswan itu seorang sok pintar. Lanjut. Mau jadi termul sama dengan data yang viral di sosmed. Pak Aswan yang terhormat, bilangin Jokowi tunjukkan ijazah dengan gentleman. Tidak usah banyak ngomong, langsung tunjukkan, selesai. Kok repot amat? Laporkan bang, si Andi
Azwan itu biar dia tahu rasa. Andi Azwan ini harus dipidanakan karena dia ini terlalu ambisius dalam membela ijazah palsu. Mungkin banyak bayaran jadi ternak Mulyono. Saya sebagai masyarakat, dia seorang termul pembodohan masyarakat. Harus dituntut pembelaan terlalu berlebihan sampai membodohkan masyarakat. Andi Azwan jelas penipu negara. Jangan terlalu yakin Pak, karena ada namanya senjata makan tua. Wajarlah jika hewan peliharaan apapun namanya ternak yang suka menjilat majikan yang memberinya makan, khususnya hewan. Tunjukkan dan teliti bersama oleh ahli yang netral, itu baru bisa percaya. Gata Gus Dur, gitu saja kok repot, muter seperti gang singa. Andi Azwan yang memperlihatkan ijazah Jokowi, hasil scan asli ijazah Jokowi harus diperiksa Andi Azwan untuk diadili. Benar itu, ada dulu koran Sentana, saya dulu hobi membacanya. Matanya itu melihat itu foto, bukan foto Jokowi. Hacker akan membongkar percakapan Andi Azwan dan juga Faris Abbas tentang pembicaranya lewat via telepon bahwa ijazah Jokowi memang palsu, jangan dibawa ke pengadilan. Ini pernyataan Andi Azwan dan juga Faris Abbas akan dibongkar hacker karena sudah tersimpan rekamannya. Si termul ketakutan juga. Andi Azwan itu orang tidak tahu apa-apa, tapi kok pintar dan selalu ngeyel. Walaupun salah, selalu mau adu mulut untuk menutupi kebodohannya. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen atau masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.